Halo pemirsa, kembali bersama saya Rizal Afani. Video kali ini kita akan belajar tentang model kode igniter. Video sebelumnya kita telah belajar apa itu controller, kemudian kita belajar juga tentang routing atau parameter, kemudian kita juga belajar sedikit tentang view. Video kali ini kita akan membahas tentang model. Apa itu model? Model adalah salah satu bagian di dalam model view controller yang digunakan untuk operasi database. Jadi model ini khusus untuk operasi database. Oke, langsung saja. Sebelum kita melakukan operasi database di kode igniter, kita harus menyiapkan sebuah database dulu untuk operasi database-nya. Oke, bagi Anda yang belum membuat database, silakan buat database-nya. Di sini saya sudah membuat satu database. Localhost /. Di sini saya menyediakan satu database, namanya belajar CI. Kemudian di dalamnya saya juga menyediakan satu tabel, namanya tabel mahasiswa. Di dalam tabel mahasiswa ini ada beberapa field, yaitu field name, field nama, sama field alamat. Di sini yang menjadi primary key-nya adalah field name ya. Anda bisa meniru struktur dari tabel saya ini. Biar lebih jelas saya buka di sini. Name tipenya varchar dengan panjang 10, kemudian nama varcharnya 100, kemudian alamat dengan tipe data teks. Kemudian kita tentukan name-nya ini sebagai primary key. Oke, kalau sudah silakan Anda menambahkan dua data. Kalau sudah menambahkan dua data, sekarang kita kembali ke kode igniternya. Kita boleh menutup tab ini. Dan sekarang kita akan buka folder kode igniternya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam direktori kode igniternya. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita ke folder application, kemudian ke folder config, kemudian ke file database.php. Kita buka file database.php-nya, kemudian kita sesuaikan dengan database kita. Di sini hostname-nya localhost, kemudian username-nya saya pakai root. Anda sesuaikan dengan username Anda, kemudian di sini saya tidak memakai password. Dan ini database-nya kita pakai tadi apa ya? Tadi kan kita pakai database belajar CI ya. Jadi kita sesuaikan nama database-nya belajar CI. Kita lihat sebentar di sini. Nama database-nya kan belajar CI. Berarti di sini juga harus belajar CI. Gitu. Oke, sekarang kembali ke browser, kita refresh dan tidak ada masalah. Oke, sekarang kita akan mencoba operasi database dulu sebelum kita belajar modelnya. Kita akan lakukan satu operasi database, yaitu memanggil data di tabel mahasiswa ini dan akan menampilkannya di browser. Oke, kita masuk ke folder controller, kemudian ke welcome. Di sini saya menggunakan controller welcome ya. Seperti video kemarin, kita bersihkan dulu kodenya, kemudian hapus kode ini, kemudian kita refresh browsernya. Ya, karena di sini tidak ada kode apapun, maka otomatis ini juga tidak ada kode apapun, kosong. Kemudian kita masuk ke application, config, autoload, kemudian ke libraries, kita tambahkan di sini database, kita save. Nah, ini fungsinya adalah agar di dalam controller dia akan otomatis memanggil database yang kita definisikan di sini dan tidak akan terjadi error. Nah, misalkan kita nggak kasih ya di sini database, kemudian kita operasikan di sini this db query select bintang from mahasiswa. Kan tabelnya tabel mahasiswa ya. Kita lihat di sini tabelnya tabel mahasiswa. Jadi kita select
pilih bintang pro mahasiswa, kemudian kita refresh browser dan error. Nah ini kenapa? Karena controllernya tidak mengenal variabel db. Properti db tidak dikenali oleh controller welcome. Maka dari itu di sini kita harus mendefinisikan database agar tidak terjadi error di overload-nya ya. Kita definisikan database. Kita simpan dan kita refresh. Nah, errornya hilang sekarang. Nah sekarang kita kembali ke controller. Nah kode ini berfungsi untuk memanggil data mahasiswa. This db query, kemudian di sini kita isi query-nya. Nah, kemudian cara menampilkannya adalah kita tampung hasil dari kode ini ke dalam variabel data. Nah, kemudian kita for each variabel data itu. Kemudian data, kemudian kita harus menambahkan result array s d misalkan. Kemudian kita echo datanya, kita tampilkan dulu namanya, misalkan nama d nama. Sekarang kita refresh browsernya dan ya data sudah berhasil ditampilkan. Penjelasan dari kode ini adalah seperti ini. Pertama kan kita melakukan pemanggilan data menggunakan kode ini. Hasil dari kode ini kemudian kita tampung di dalam variabel data. Nah, kemudian variabel data ini kita for each menggunakan ini sehingga dia menampilkan data nama. Nah, tapi ada satu hal yang harus kita perhatikan di sini. Variabel data di sini harus memanggil satu function result array agar hasil dari kode ini bisa dikonversi ke array dan dapat ditampilkan menggunakan for each. Itu. Satu hal lagi di sini, ini nggak harus D ya. Misalkan variabel ini kita ganti C, misalkan. Nah, tentunya ini harus mengikuti C. Kita save, kemudian kita refresh, dan dia tetap akan menampilkan datanya. Begitu cara menampilkan data. Nah, misalkan kita tampilkan semua datanya ya. Nama, alamat gitu. Berarti di sini C alamat. Kemudian kita PR biar dia bisa enter. Kemudian kita tampilkan juga NIM ya. Nomor induk. Kita refresh. Nah, kan sebentar biar lebih jelas ini diganti HR aja. Iya. Sekarang datanya berhasil ditampilkan. Oh ya, satu hal lagi. Nah, kan ini C NIM, C nama, C alamat ya. Ini mengikuti nama dari fieldnya. Coba kita perhatikan di sini. Kemudian Anda bisa melihat di sini fieldnya name, kemudian di sini name. Field nama juga ditampilkan nama, alamat ini juga ditampilkan alamat. Jadi dia disesuaikan dengan nama fieldnya. Oke, saya rasa cukup jelas untuk penjelasan bagaimana cara kita memanggil data di kode igniter. Sekian dulu untuk video kali ini, agar tidak terlalu panjang videonya dan nantinya ketika upload akan lama. Untuk operasi modelnya kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.